Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Hairunisa, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris semester 4. Video ini saya buat untuk memenuhi laporan kegiatan PLP1 saya. Dan video ini merupakan bagian dari mata kuliah wajib yang harus dilaksanakan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu PLP dan tujuan dari PLP itu sendiri. PLP1 merupakan tahapan pertama dalam pengenalan lapangan persekolahan program sarjana pendidikan yang dilaksanakan pada semester ketiga atau keempat. Lalu ada pula tujuan dari PLP itu sendiri. PLP dimaksudkan untuk membangun landasan jati diri pendidik melalui beberapa bentuk kegiatan di sekolah. Di antaranya adalah pengamatan langsung kultur sekolah, memahami struktur organisasi dan tata kelola di sekolah mitra, mengetahui peraturan dan tata tertib sekolah mitra, mengetahui kegiatan seremonial di sekolah, misalnya upacara bendera, rapat, briefing, dan sebagainya. Lalu pengamatan kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Lalu pengamatan praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah dan mengetahui sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Dan di kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan PLP1 saya di SMK Dharma Karya yang bertempatan di Jalan Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kegiatan ini berbentuk wawancara dan bersistem daring. Lalu saya dan teman-teman saya telah mewawancarai 3 narasumber, yaitu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Jaka Subagio MPD, Guru Bahasa Inggris, Ibu Irna Gitawati SPD, dan alumni SMK Dharma Karya tahun 2020, Muhammad Fikri Zulfikar. Dan di video berikutnya, saya akan menampilkan sedikit profil SMK Dharma Karya dan fasilitas sarana prasarana di SMK Dharma Karya. Dan langsung dilanjuti dengan hasil video wawancara saya. Berikut videonya. Jadi ini adalah gedung sekolah SMA SMK Dharma Karya. Lalu di sini ada ruang komputer SMK, ada laboratorium otomatisasi dan tata kelola perkantoran, selanjutnya ada laboratorium bisnis daring dan pemasaran, laboratorium akuntansi dan keuangan lembaga, dan juga ada ruang perpustakaan. 1. Kultur sekolah atau karakteristik umum peserta didik. Dikarenakan SMK Dharma Karya merupakan sekolah yang menanamkan spiritual Islam kepada peserta didiknya, maka peserta didik di SMK Dharma Karya memiliki karakter yang Islami pula. Seperti contoh dari pengalaman alumni SMK Dharma Karya tahun 2020 yang sudah saya wawancarai, ia merasakan bahwa di sekolah ia tidak hanya mendapat ilmu akademik saja dan ilmu duniawi, tetapi ia juga mendapat ilmu tentang keagamaan. Seperti contohnya di SMK Dharma Karya sering diadakan tadarus bersama dan sholat duha bersama di setiap minggunya. Lalu yang kedua, struktur organisasi. Struktur organisasi yang terdapat di SMK Dharma Karya bersifat struktural, yang mana kepala sekolah tidak menjalankan tugasnya sendiri, melainkan dibantu oleh beberapa staf sekolah yang memiliki tugasnya masing-masing. Dan di bawah kepala sekolah terdapat wakil kepala sekolah, wakil kurikulum, wakil kesiswaan, kepala tata usaha, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada implementasi peraturan dan tata tertib sekolah.
SMK Dharma Karya memiliki peraturan dan tata tertib yang cukup ketat. SMK Dharma Karya memperhatikan segala aspek diantaranya dari segi kehadiran, kebersihan, pakaian, dan lain sebagainya. Dan di setiap pelanggaran memiliki bobot poin masing-masing, yang mana peserta didik diberi bobot 100 poin selama ia belajar di SMK Dharma Karya. Jika seorang siswa menghabiskan poinnya sebanyak 100, maka siswa akan dikembalikan kepada orang tuanya. Bobot poin ini juga berlaku untuk kriteria atau persyaratan naik kelasnya atau tidak si peserta didik. Contohnya seperti jika ada siswa yang terlambat lebih dari 10 menit, maka bobot poinnya akan berkurang sebanyak 5, lalu diberi sanksi membersihkan lingkungan sekolah, membaca Al-Quran, dan membayar amal sebanyak Rp5.000. Dan contoh lain, jika siswa melakukan perkelahian antar siswa, maka bobot poinnya akan berkurang sebanyak 50 dan diberi surat peringatan lalu diskor selama 5 hari. Yang keempat, identifikasi kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah. Kegiatan upacara di sekolah SMK Dharma Karya dilakukan selama 2 minggu sekali, dikarenakan di sekolah tersebut terdapat 2 unit, yaitu SMA dan SMK. Jadi upacara dilakukan secara bergantian selama 2 minggu sekali, kecuali saat upacara hari nasional, yang mana upacara tersebut dilakukan secara bersamaan, tetapi kuota peserta didik dibatasi antara SMA dan SMK untuk mengikuti upacaranya. Yang kelima, identifikasi kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler di SMK Dharma Karya ini cukup aktif, dan di SMK Dharma Karya ini memiliki berbagai macam ekstrakurikuler, diantaranya paskibra, futsal, merpati putih, karawitan, drum band, dan lain sebagainya. Kegiatan ekstrakurikuler ini dilaksanakan saat jam pulang sekolah atau di luar jam kegiatan belajar mengajar, dan kegiatan ini dilaksanakan setiap 1 minggu sekali. Lalu yang terakhir ada identifikasi praktik-praktik pembiasan positif di sekolah. Pembiasan positif di SMK Dharma Karya ada kegiatan bertadarus sebelum KBM dimulai selama 15 menit. Lalu juga ada kegiatan sholat duha berjamaah yang dilakukan setiap 1 minggu sekali, yang mana ini ditujukan untuk meningkatkan keimanan siswa-siswi yang ada di SMK Dharma Karya. Lalu ada juga kegiatan jalan sehat Jumat pagi yang dilaksanakan setiap 2 minggu sekali agar siswa dan siswi SMK Dharma Karya bisa menjaga kesehatannya sembari refreshing sebelum KBM dimulai. Lalu di SMK Dharma Karya ada juga kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas sekolahnya, yaitu kegiatan LSP. LSP itu sendiri adalah lembaga sertifikasi profesi, yang mana lembaga ini dilaksanakan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan SMK Dharma Karya tahun 2018 ditunjuk untuk mendirikan LSP untuk mengetes siswa kelas 12 agar mendapat sertifikasi profesinya. Sekian dari hasil laporan wawancara yang sudah saya lakukan. Dari kegiatan PLP 1 ini saya mendapatkan beberapa manfaat, yaitu saya dapat menambah pengetahuan dan pemahaman
pengalaman saya tentang pendidikan yang ada di sekolah yang telah saya wawancarai, dan saya juga mendapatkan gambaran tentang pembelajaran, tata tertib, dan kegiatan yang ada di sekolah. Dan saya juga bangga FKIP sudah mengadakan program ini karena saya mendapatkan pengetahuan serta pembelajaran dari lingkungan sekolah sebelum saya terjun langsung untuk mengajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya berterima kasih kepada beberapa narasumber yang telah bersedia untuk diwawancarai. Kurangnya dari video ini mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.